Meski langkah memberhentikan secara hormat Menteri ESDM Archandra Thakar, namun bara polemik lanjutan bukannya lantas berhenti. Benih gaduh berpotensi muncul dan bergeser ke parlemen. Benarkah wacana interpelasi akan digelar di Senayan? Lantas, apakah persoalan Archandra ini semata-mata ketidaktertiban administrasi negara, unsur ketidakjujuran sang menteri atau urusan tarik-menarik politik di kalangan dalam istana? Kami akan mencoba mengulasnya di studio CNN Indonesia Prime News bersama Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PKS, dan sejumlah narasumber yang mungkin akan bergabung bersama kita. Bung Nasir, Anda melihat ini akan terus berjalan karena sudah mulai ada nih wacana soal interpelasi dan lain sebagainya. Iya, kalau misalnya DPR ada wacana ingin menggulirkan interpelasi, itu tentu sangat konstitusional, ya. Dan interpelasi itu kan sebenarnya terjemahan dari keinginan tahuan publik, ya, terkait dengan apa yang terjadi di tubuh pemerintahan. Jadi nggak serta-merta selesai nih? Setelah udahlah kan udah diberhentikan, ya udah dong kata pemerintah gitu. Ya tentu dalam sebuah pemerintahan yang baik tidak bisa seperti itu. Harus ada pertanggungjawaban. Harus ada pertanggungjawaban karena yang kita sedang urus ini negara, ya, kita bukan mengurus RT nih, ya, kita urus negara ini. Bukan klub sepak bola ya? Ya, jadi dan ini kan juga menjadi apa ya? Saya pikir semua kalangan baik di dalam maupun di luar Indonesia memperhatikan soal ini. Dan tentu bagi saya pribadi ini aib juga bagi negara kita. Karena apa? Karena tadi itu asas-asas pemerintahan yang baik itu tidak diterapkan, ya, dalam menyeleksi seorang menteri begitu. Karena apa? Karena salah satu asas pemerintahan yang baik itu kan adalah kecermatan, ya, cermat. Dan ini tidak dilakukan. Ujungnya kemana sih interpelasi itu kalau mau dilakukan? Sebenarnya interpelasi itu kan sesuatu yang biasa sebenarnya. Iya, tapi banyak juga kerjaan kita. Prolegnas belum selesai-selesai juga, ditambah lagi yang kayak gini-gini. Interpelasi itu kan keinginan, itu kan semacam hak untuk bertanya, ada apa? Karena apa? Spekulasi publik yang bertebaran di mana-mana, baik di media sosial, ya, di media massa maupun yang menjadi pembicaraan. Itu kan harus dijelaskan oleh pemerintah. Oleh pemerintah sehingga kemudian tidak simpang siur berita itu. Jadi jangan sampai kemudian orang menyebut republik ini republik komedian gitu. Republik lucu-lucu, ya kan? Kan kita tidak ingin kemudian negara kita dilabelkan dengan republik komedian seperti itu. Ya. Ini blunder ya menurut. Iya, begini ya. Jadi ini bukan soal biasa menurut saya. Karena ada beberapa peraturan perundang-undangan yang kemudian kalau menurut saya dilambrak, ya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Warga negara, Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, ya. PP nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi ada hal seperti itu. Jadi ada pelanggaran yang sifatnya ketatanegaraan, ada juga yang menjurus kepada pidana sebenarnya begitu. Kita juga sudah tersambung dengan melalui sambungan telepon dengan Akademisi Hukum Tata Negara The Sidin Constitution Irman Putra Sidin. Bung Irman, selamat malam. Malam, Mas Wito. Ini masih lama apa sebentar lagi sampai? Insya Allah sebentar lagi. Sebentar lagi, tapi kita ngobrol dulu deh. Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nasir Jamil tadi? Saya kira memang kasus pemberhentian ini tidak berujung pada kejelasan. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa sih Presiden memberhentikan Archandra? Kan gitu. Jawabannya adalah mungkin berkaitan sama isu tentang kewarganegaraan itu. Jawabannya mungkin kan? Jika begitu, apa masalahnya? Sehingga kemudian memang DPR harus bertanya secara lebih serius kepada Presiden. Ada apa ini? Kenapa pemberhentian dan pengangkatan Menteri Archandra itu 20 hari? Isu tentang kewarganegaraan itu bagaimana? Sehingga memang perlu ada pertanyaan dan jawaban secara konstitusional antara DPR dan Presiden di situ. Kalau sudah terpenuhi rasa keingintahuan, ini kan kita bicara resiko, ini politik kan, bukan main bola antar kampung nih. Kalau main bola antar kampung, ujung-ujungnya paling berkelahi kalau misalnya nggak suka. Tapi ini politik nih, kalau misalnya ada kesalahan, kita kan sudah pernah juga punya presiden interpelasi berakhir seperti yang berakhir tragis lah, kira-kira begitu. Apakah kemudian akhirnya ke sana? Ini upaya untuk menggoyang atau gimana, Bung Irman, menurut Anda? Begini.
kan interpelasi itu tidak harus kita berpikir pada ujungnya hak menyatakan pendapat yang berujung pada pemberhentian presiden. Ya. Itu soal lain itu. Tetapi yang penting bertanya dulu dan ada jawaban dulu. Itu menjadi penting buat proses ketatanegaraan selanjutnya. Jadi jangan kita berpikir ketika kasus Senturi dulu kita ngos-ngosan semua setengah mati, kemudian ternyata seperti senggama terputus begitu, tidak ada hasilnya. Nggak begitu. Proses angket Senturi yang kemarin itu memberikan banyak pembelajaran proses bernegara. Implikasinya akan ke sana. Nah, ini juga menjadi penting yang kita harus pikirkan. Proses bertanya kepada DPR, kepada Presiden itu menjadi penting untuk dilakukan. Soal kemudian implikasinya terjadi pemaafan, itu soal lain atau soal berikutnya di situ. Tapi ini dulu. harus ada jawaban yang jelas dulu dari Presiden nih. Karena nampaknya Presiden tidak mau memberikan jawaban yang jelas juga. Dan pengusungnya, Bung Nasir, pengusungnya ini kebanyakan dari PKS dan Gerindra. Belum, saya hanya mewacanakan, Ini kan Anda kan ini kok oposisi sih yang bicara soal interpelasi. Fraksi PKS itu kan oposisi loyal ya. Apa itu? Apalagi? Oposisi itu kan ketika ada sesuatu yang kita lihat ya agak kekeliruan, kita coba koreksi, kita kritisi. Artinya selama itu memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita loyal dengan pemerintahan. Nah, karenanya saya ya tentu sebagai muazin ya mengumandangkan hak interpelasi ini apakah kemudian nanti direspon oleh teman-teman, meskipun saya tidak begitu yakin bahwa ini bisa direspon karena kalau lihat komposisi dukungan kepada pemerintahan di DPR hari ini lebih besar ya dibandingkan dengan yang tidak mendukung pemerintahan, dalam arti tidak duduk dalam pemerintahan. Undang saja Menteri Sekretaris Negara kan selesai masalah. Ini bukan persoalan sekretaris negara, ini persoalan presiden karena yang terjadi itu mengenai diri seorang pembantu presiden begitu loh. Apalagi kalau kita ikuti ya pernyataan-pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM, dari Menteri Sekretaris Kabinet ya, atau Sekretaris Negara maksud saya, itu kan ada perbedaan-perbedaan gitu, ada semacam sesuatu keraguan ketika menyampaikan itu kepada insan media, sehingga kemudian orang bertanya-tanya ada apa, seperti galau dan gamang dalam menjelaskan status pertanyaan saya, apakah mungkin ini serta-merta menjadi, apakah Presiden ngecek semua? Ini Pak Wiranto KTP-nya aman apa enggak, masih berlaku apa enggak? Ini Pak Luhut ini tempat tinggalnya masih sama apa enggak, termasuk paspor Archandra 1 atau 2? Kan Presiden nggak ngurusin seperti itu, ada jajaran yang mengurus. Ya, itulah yang saya katakan ya. Presiden itu kan dibantu oleh staf-stafnya. Untuk apa staf kepresidenan itu dibentuk? Ya, diundang di rapat kerja atau rapat apapun lah namanya. Kenapa harus interpelasi? Ya sebenarnya kan kalau kita merujuk interpelasi itu memang presiden yang harus menjawab. Betul. Bahwa kemudian nanti dia mendelegasikan misalnya pada menteri. Ya, tapi memang itu dijawab oleh presiden, tanda tangan presiden, disampaikan oleh menteri. Sama seperti misalnya dalam rapat kerja misalnya pembahasan undang-undang. Itu ketika ampresnya diberikan kepada sejumlah menteri, menteri menyampaikan atas nama presiden gitu. Nah, yang penting kan penjelasan sehingga kemudian tidak ada kesimpang siuran bahwa ini apa benar ini soal kewarganegaraan ganda atau seperti apa begitu kan, karena tidak ada penjelasan yang resmi. Nah, karenanya kami perlu mendengarkan itu. Jadi ini bukan gagah-gagahan atau seolah-olah DPR tidak punya kerja, sementara ada prolegnas yang kedodoran, ya bukan seperti itu. Atau jangan-jangan oposisi bilang, oke kami nggak ada di kabinet, tapi kami tetap punya gigi dan kami akan tunjukkan gigi kami sekarang. Karena ada presiden seperti ini. Kami akan kembali dengan pembahasan ini lebih jauh sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, kita akan kembali berdialog. Saya mau ke Bung Irman yang masih melalui sambungan telepon berkomunikasi dengan kita. Bung Irman, saya kok melihat ini mengada-ada ya, apa melebih-lebihkan begitu. Artinya proses sudah diselesaikan baik-baik oleh presiden. Presiden sadar bahwa ada kesalahan yang terjadi dan sudah dituntaskan begitu. Dan toh juga apa yang salah kalau misalnya kemudian dia sudah melepaskan paspornya di Amerika dan kemudian datang ke Indonesia menyatakan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, toh masih tetap memegang paspor hijau. Apakah itu tidak termaafkan begitu? Ya, proses perwarganegaraan kan itu ada prosesnya di situ di Undang-Undang Kewarganegaraan. Tidak serta-merta kemudian dia
datang langsung Jadi. dilantik menteri otomatis dia warga negara. Nggak begitu, ada proses kewarganegaraan. Dalam undang-undang itu diatur di situ. Itu menjadi penting. Nah pertanyaannya adalah apakah ini penting untuk tidak bagi DPR dan sekali lagi ini kesalahan yang boleh dikatakan fatal. Cuma presiden mampu sudah melakukan tindakan-tindakan yang gesit dan cepat untuk memperbaiki segera efek kerusakan yang lebih fatal dari kesalahan ini. Kalau misalnya betul karena isu ini benar ya, isu tentang kewarganegaraan, anggaplah asumsi benar kan seperti itu. Presiden segera melakukan perbaikan cepat sehingga itu bisa mengurangi dampaknya. Tapi pertanyaan sisa dalam proses ketatanegaraan adalah memang harus lihat kenapa sih bisa seperti ini? Ada apa dengan presiden dengan pembantumu? Kan pertanyaan orang akan apakah presiden memeriksa semua KTP? Dan enggak mungkin presiden memeriksa yang seperti itu. Makanya konstitusi di seluruh dunia tidak pernah membiarkan yang namanya presiden itu bekerja sendiri. Betul. Tapi presiden itu dibantu oleh pembantu-pembantunya diantaranya menteri dan lain sebagainya di situ. Nah ini yang perlu ditanyakan oleh DPR, kenapa ada apa dengan pembantu-pembantumu kok bisa begini nih, sehingga kamu ini posisinya bisa bahaya loh, kalau begini-begini semua pembantumu itu. Nah ini bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian sebenarnya bukan untuk menggoyang presiden, tapi untuk membantu manajemen pemerintahan presidensial Jokowi itu agar bisa lebih langgeng berkuasa, lebih mantap dia berkuasa. Itu sebenarnya tujuan dari interpelasi itu di situ. Anda melihatnya dari angle itu ya. Tapi pertanyaan saya, Anda katakan tadi ini fatal. Apa sih implikasinya sebenarnya? Kenapa fatal dan implikasinya apa kalau misalnya seperti itu terjadi? Sejak 2 hari lalu saya katakan bahwa segera presiden mengambil alih tanggung jawab ini karena isu ini. Kalau kemudian isu ini tidak ada jawaban yang tegas dari presiden, maka isu ini bisa menggelinding di DPR, presiden bisa dituduh melakukan pengkhianatan terhadap negara berdasarkan pasal 7A, 7B, UUD 45 di situ, atau melakukan perbuatan tercela karena dituduh memasukkan warga negara asing menjadi bagian dari kabinetnya. Itu fatal di situ. Nah, tapi kalau misalnya presiden segera mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk mencegah fatal yang terjadi ini, misalnya kalau memang dia ragu dan status warga negara, tidak perlu dia yakin dan ragu aja status warga negaranya Archandra, berhentikan aja cepat gitu. Sehingga ini nanti bisa menjadi excuse bagi DPR untuk kemudian tidak memperpanjang persoalan ini menjadi kesalahan tindakan presiden, tetapi yang digali oleh DPR adalah kenapa ini terjadi, kemudian dibantu untuk memperbaiki manajemen pemerintahan itu. Jadi itulah fungsi pengawasan esensinya, bukan untuk menjatuhkan presiden, tetapi membantu presiden untuk kemudian kinerjanya lebih bagus dalam menjalankan roda pemerintahan ini di situ. Ya hati-hati kan boleh sebenarnya. Hati-hati saja dalam upaya berhati-hati ini. Saya ke Bung Nasir. Bung Nasir, selain duit kewarganegaraan harus diakui secara implisit, isu itu dibungkus oleh kepentingan-kepentingan. Ketika itu bergulir mulai dari akhir pekan kemarin. Jadi mulai dari kalau nggak salah hari Jumat, Sabtu itu sudah mulai ramai. Dan itu mulai kepentingan-kepentingan. Jadi isunya bukan lagi duit kewarganegaraan. Tapi Archandra yang mendukung Blok Masela mendirikan kilang onshore yang kemudian bertentangan dengan rencana offshore dan lain sebagainya. Ini dibungkus. Kemudian publik juga membaca ini urusannya kepentingan melawan kepentingan ini. Bukan hanya semata-mata duit kewarganegaraan. Duit kewarganegaraan adalah entry point yang kemudian menjadi palang pintu menang atau kalah kubu-kubu tertentu. Nah, ini kemudian mau diperpanjang. Apakah ada hubungannya dengan kepentingan-kepentingan itu? Iya, tentu saja suatu peristiwa itu ada implikasi politis dan yuridisnya, ya. Nah, politis itu juga bisa mengarah kepada ekonomi, ya. Nah, karenanya saya tidak pungkiri kalau kemudian di balik cerita itu semua ada tolak tarik soal itu. Ya, tapi kan kita tidak masuk ke dalam ranah itu. Apa jaminannya? Iya, tentu saja kita tidak masuk ke dalam ranah itu karena memang hak interpelasi itu. Karena saya juga masih ingat soal Senturi, ini bukan semata-mata urusan Senturi, tapi tarik-menarik kepentingan di di dalam dunia politik Indonesia ternyata. Apa ini? Begini, politik Indonesia ini kan politik yang juga saya lihat politik cair. Ya, politik istilahnya istilahnya ada kesantunan juga di dalamnya, ya.
Apalagi tadi memang sejak awal saya katakan bahwa ini bukan dalam rangka untuk menggoyang pemerintahan Jokowi, tapi ingin membantu ya, jadi membantu menjelaskan kepada rakyat. Karena begini, atau bukan untuk menebalkan kesalahan. Bukan. Itu presiden melakukan kesalahan Bukan. dan kami tebalkan Karena melalui gini, interpelasi. asas pemerintahan yang baik itu adalah keterbukaan, di mana rakyat itu berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur. Benar dan jujur. Jadi harus benar dan jujur informasi ini kepada rakyat. Nah, satu lagi bahwa ini kan harus mengacu kepada sisi akuntabilitas. Jadi interpelasi itu juga ingin melihat apakah keputusan itu sudah memiliki prinsip akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu kan artinya seluruh akhir dari penyelenggaraan negara ini harus berpihak kepada kepentingan rakyat atau bertanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi begitu. Jadi kemudian tidak ada kemudian keinginan untuk misalnya membuat pemerintahan Jokowi oleng dan lain sebagainya. Paling begitu. tidak kehilangan muka lah dengan menebalkan kesalahan. Itu kan resiko sebenarnya. Karena kesalahan sudah resiko. Nah, karena begini, kalau kita lihat juga asas-asas pemerintahan umum yang baik itu kan kepastian hukum ya, Alvito. Kepastian hukum itu kan artinya bagaimana semua itu dijalankan sesuai dengan hukum sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, ini kan ada pihak yang dirugikan sebenarnya. Siapa? Apapun ceritanya Archandra itu dirugikan. Ya. Kemudian keluarganya dirugikan. Ya. Nah, jadi mungkin Tapi juga, Archandra tidak menuntut apa-apa ini. nah, ini sebenarnya juga misteri bagi saya, ya. Sebenarnya kenapa sampai hari ini misalnya Archandra tidak bicara, ya. Nah, mungkin saja nanti ketika hak interpelasi itu bergulir, ya bisa saja nanti ditindaklanjuti oleh komisi-komisi terkait. Apakah mungkin akan memanggil Archandra juga? Mungkin saja itu terjadi, ya, agar kemudian semuanya clear supaya tidak ada misteri dalam pengangkatan dan pemberhentian Archandra sebagai Menteri SDM tersebut. Karena begini, karena posisi SDM itu kan strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Iyalah, ya. justru itu karena kemudian kita tertarik untuk berbicara ini bukan hanya masalah dui kewarganegaraannya saja, tapi masalah-masalah yang melingkari itu, Masela, Freeport dan lain sebagainya. Orang kemudian melihat ini sih urusannya bukan hanya dui kewarganegaraan, bahwa itu memang kesalahan gitu. Tapi nanti kita akan bahas lagi. Bang, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, mari kita lanjutkan perbincangan ini. Sudah bergabung sama kita melalui sambungan telepon tadi. Sekarang sudah hadir secara nyata Bung Irman Putra Sidin. Saya tanya dulu ke Anda. Ya. Pengaruh akan berdampak secara politis ini akan jadi turbulensi politik paling tidak. Apakah ini produktif? Saya kira enggak ya, enggak terjadi turbulensi politik yang dahsyat ini. Ini klarifikasinya tidak lama menurut saya ini. Tidak lama klarifikasinya, dan apalagi situasi parlemen kita sekarang itu boleh dikatakan dengan institusi kepresidenan itu blur dia di situ. Hanya Blur itu maksudnya. Aduh, terus? Jadi menurut saya udah ndak usah ketakutan, jalanin aja. Tapi yang penting kita harus lihat apa sih proses dalam pengangkatan pemberhentian menteri itu, apa yang dilakukan presiden. Karena memang disadari biasa penentuan pada level tingkat menteri pejabat itu hitungan detik di biasanya, malam-malam ngumpul-ngumpul begini. Siapa nama Pak Nasir gitu. Ini ada nama ini. Oke, beresin. Itu ini artinya menteri di bawah dihitung. belum pasti juga. Nggak ada yang menghitung bahwa Archandra punya kalau Archandra punya paspor, rasanya nggak mungkin nggak tahu. Itu tugas menteri sekretaris negara. Betul. Pertanyaan saya, apakah kemudian ini tidak dihitung sebelumnya, atau mensimplifikasi, atau kemudian lalai? Itu kan yang sebenarnya ingin dijawab oleh interpelasi sebenarnya. Tapi menurut Anda bagaimana? Harusnya sih dihitung itu semua kan, harusnya dihitung. Kalau menteri sekretaris negaranya itu prudent, pasti kan dihitung semua di situ. Wong pangkat aja bisa ketahuan, biasa kayak kasus dulu Anggito Abimanyu itu pangkatnya ketahuan, itu belum iya kan gitu. Akhirnya tidak jadi dilantik jadi menteri kalau tidak salah kasus Anggito dulu itu. Apalagi ini kalau warga negara itu kan seperti itu. Walaupun saya kira ini menjadi penting untuk kemudian DPR, rakyat mengetahui proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara setingkat menteri itu oleh presiden di situ. Karena biasanya memang bayangan saya orang tata negara ini hitungan detik biasanya seperti ini. Tidak ada lagi kesempatan. Aman nggak? Aman. Oke, siap gitu. Padahal ternyata ada persoalan di kemudian hari. Sekali lagi pertanyaan saya,
Anda mengatakan bahwa ada aturannya di undang-undang. Sebenarnya bagaimana sih? Kalau misalnya, apakah nggak sesimpel, saya punya 2 paspor nih, Amerika sama Indonesia. Saya merasa bahwa saya sebenarnya orang Indonesia kok, tapi karena saya paspor Amerika ini memudahkan saya untuk melakukan berbagai aktivitas, jadi saya pakai juga. Tapi kemudian ada panggilan untuk berbakti kepada negeri, ya saya tinggalkan nih paspor Amerika. Saya datang ke sana dan sumpah setia. Hukum tata negara kita belum sampai ke sana. Mungkin ke depan bisa jadi sampai ke sana. Sekarang kalau misalnya kita memegang paspor negara lain, maka otomatis kita kehilangan kewarganegaraan di situ. Tanpa harus mendapat surat dari menteri. Tanpa harus makanya kita harus berpikir seperti itu. Jadi sistem hukum kita seperti itu. Beda kalau misalnya belum 18 tahun. Karena itu dianggap belum dewasa. Belum dewasa sehingga negara wajib memproteksi anak tersebut. Makanya kasus Gloria ini lain soal. Harusnya Gloria itu meski dia punya paspor negara lain, dia tetap bisa untuk menjadi anggota paskibraka di situ. Dia tidak boleh dihalangi haknya. Tugas negara untuk melindungi anaknya karena dia belum dewasa. Betul. Tapi di atas 18 tahun, dia dianggap sudah dewasa, Anda harus menyadari konsekuensi itu ketika memiliki instrumen-instrumen kewarganegaraan di negara lain. Anda akan kehilangan di situ. Seperti itu. Tapi, artinya proteksi negara terhadap hak dan kewajiban konstitusional Anda itu tidak ada. Gitu. Nah, sekarang begini, kalau misalnya pasportnya Archandra sudah ditinggal di Amerika, di Indonesia sudah tidak diakui berdasarkan keterangan Bung Irman tadi, stateless berarti dia? Kenapa? Tidak punya kewarganegaraan. Itu bukan urusan kita, itu urusan dia, hak dia untuk mendapatkan kembali warga negara Indonesia melalui undang-undang Tapi kewarganegaraan. paspor Indonesia masih berlaku dan dipegang oleh dia. Kenapa? Nggak bisa lagi setelah ketahuan begini. Langsung dengan Iya, Atau jangan-jangan paspor Amerika juga belum diproses, ya? Karena kalau kita baca komentar-komentar, belum diproses itu artinya belum hilang. iya Masih belum tetap dipegang. kalau firasat saya katakan itu belum hilang. Anda ya. suzon. Enggak, belum hilang, saya yakin ya. Oke. Saya yakin karena apapun cerita pasti dia akan kembali ke Amerika, ya. Nah, karenanya kan ketika dia berstatus sebagai warga negara asing, itu kan berimplikasi terhadap keputusan-keputusannya saat menjabat menjadi menteri ini, ya. Misalnya keputusan tentang ini bisa digugat nanti ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita bisa menghubung-hubungkan itu, tapi kan tidak serta-merta bahwa keputusannya bisa menjadi. Tapi sudahlah, Archandra tidak akan mengambil keputusan apapun karena sudah diberhentikan. Enggak, begitu. selama 20 hari misalnya dia memegang Salah jabatan satunya itu. soal Freeport yang ya, yang ketika itu kan bisa dipetunkan ya karena apa? Karena tadi itu ternyata dia warga negara asing. Ya, jadi ini persoalan sebenarnya. Makanya saya katakan ini bukan ya kalau kata Bu Irman tadi ini bukan persoalan sepele. Ini bisa fatal ya kalau tidak dikelola dengan baik. Tapi tadi itu semangatnya ingin mendapatkan satu penjelasan yang jernih, yang benar dan jujur dari pemerintah soal ini begitu. Tapi sudah tidak fatal lagi kan, shortcut sudah dilakukan. Presiden memberhentikan dengan Kalau hormat. misalnya tidak dilakukan pemberhentian, saya kira akan berakhir Fatal. fatal. Tapi Tapi sekarang- kalau saya sih, saran saya memang lakukan segera tindakan internal pemberhentian segera yang bersangkutan di situ. Dari sini nanti bisa berdiplomasi dengan DPR. Ya mungkin saya salah. Yang tapi saya bersangkutan itu siapa? Presiden. Oke, memberhentikan Presiden. Archandra sudah. Iya sudah kan, misalnya DPR masih mau mempersoalkan di kemudian hari, kan sudah ada excuse dari Presiden. Ya, ini saya sudah lakukan perbaikan cepat nih. Seperti ini 20 hari saya langsung perbaiki. Jadi tinggal evaluasi saja sebenarnya. Ya, apa yang DPR sudah- akan oke, nggak ada masalah. Tapi ke depan jangan begini lagi ya. Kita perbaiki ini, kita perbaiki ini, kita perbaiki ini, kan seperti itu. Bahwa ada dagang politik di baliknya, walau. Ya politik Indonesia gitu loh, gitu kan? Apa langkah selanjutnya interpelasi ini? Ya, sesuai dengan Undang-Undang MD3 kita akan mempersiapkan argumentasi hukum kita, ya. Nah, tentu nanti kalau misalnya kalau syaratnya kan 25 anggota, ya, untuk bisa mengajukan hak interpelasi. Dan itu pun juga nanti saat diajukan harus dihadiri oleh lebih dari setengah anggota DPR dalam paripurna. Dan persetujuan juga begitu, harus dihadiri oleh setengah lebih dari jumlah anggota DPR. Jadi memang ini karena DPR baru buka masa sidang, ini ibarat mesin masih baru hidup, jadi harus dipanasin dulu ya dalam 2-3 hari ini. Ya, dan memang beberapa teman terutama ya saya sebutkan dari fraksi mana, dia sudah menyambut. Ya, ada ketika wacana ini dimunculkan lewat media sosial, lewat kemudian juga grup WhatsApp, ya itu mereka merespon. Ya, karena memang tadi itu ini memang sesuatu yang kalau Berapa orang itu? 25 udah ada belum? ya nggak sulit juga mencari 25 Yang orang. sudah berkomunikasi selain PKS dan Gerindra yang masih tetap bergandengan tangan,
Belum. Jadi masih ya kita bukan berarti fraksi PKS walaupun memang dalam Undang-Undang MD3 disebutkan lebih dari satu fraksi. Iya. Ya, tapi ini kan responnya respon pribadi ya, belum respon institusi ya, fraksi gitu. Jadi masing-masing kami mencoba berkomunikasi dan mereka menyambut ya, dan tentu saja nanti akan bisa bergulir soal ini begitu. Oke. Mari kita bicara agak lebih jauh lagi. Ini kan menjadi presiden. Ke depan kemudian orang yang menjadi diaspora yang unggul lah begitu ya. Orang-orang seperti Archandra, orang-orang seperti Pak Habibie dan lain sebagainya akan khawatir pulang ke Indonesia kalau misalnya terus menjadi diperpanjang seperti ini. Saya ingat waktu pembahasan Undang-Undang 12 tahun 2006 nih ya soal kewarganegaraan, memang waktu itu muncul diskusi soal dui kewarganegaraan ini. Iya. Bukan mudah masuk prolegnas. Iya, ketika ini dibahas dulu ini Oke. ya nomor 12 tahun 2006 ini. Ya, jadi memang waktu itu muncul diskusi teringat saya terkait dengan soal ini. Ya, tapi kan waktu itu ada pertimbangan-pertimbangan ya, pertimbangan politik dan lain sebagainya. Sehingga kemudian pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak menganut sistem dui kewarganegaraan ini. Nah memang apakah kemudian dengan kasus ini lalu kemudian ada upaya untuk merevisi undang-undang ini dan memasukkan dui kewarganegaraan. Kita lihat nanti untung ruginya ya, untung ruginya. Dan memang tidak dipungkiri bahwa banyak orang Indonesia yang cerdas kemudian ke luar negeri. Dimanfaatkan oleh asing. Ya kemudian mereka dimanfaatkan. Ya tentu saja tentu itu nggak bisa disalahkan mereka juga ya, tidak disalahkan mereka juga walaupun kemudian orang kemudian mengatakan di mana nasionalismemu ya, tapi ya ketika negara tidak menyediakan apa yang dia harapkan ya tentu realistis saja. Ya realistis saja begitu loh. Kalau dari kacamata tata negara bagaimana? Dui kewarganegaraan menjadi sebuah opsi yang dibuka untuk diaspora unggul dari Indonesia. Ya, saya kira ada kemungkinan mengarah ke sana ya, tapi sampai saat ini nampaknya belum ya, kecuali misalnya ada kewajiban negara untuk melindungi anak yang belum dewasa di situ. Jadi tidak boleh karena anak itu kemudian bapaknya warga negara asing. Kayak Gloria ini, warga Gloria bapaknya itu, Prancis. maka kemudian dia tidak boleh berwarga negara Indonesia. Enggak, tetap. Karena ibumu orang Indonesia, ya kamu keturunan orang Indonesia, maka negara akan memproteksimu meski kemudian kamu mendapatkan kewarganegaraan di negara lain karena kamu dianggap belum dewasa. Tapi ketika kamu sudah dewasa umur 18 tahun, silahkan pilih mau masuk ke Indonesia Itu juga, ya. atau ke sana, kan seperti itu, ke ikut orang tua yang satu. Kalau nggak salah dui kewarganegaraan juga seperti itu di luar negeri, di negara-negara lain ya. Setelah 18 tahun dia harus memutuskan warga negara mana, seperti Inggris misalnya begitu. Karena kewajiban negara untuk memproteksi anak-anak itu hak anak-anak di seluruh dunia itu di situ. Itu basis filosofinya. Belum berbicara tentang nasionalisme. Nanti di usia dewasa baru bicara bagaimana kalau orang kita ini dui kewarganegaraan, apa dampak ekonominya, apa dampak politiknya. Mulai di situ pembahasannya, tapi terbuka ruang untuk dibahas. Bagaimana keuntung ruginya ini. Kalau negara besar mungkin kalau dia dui kewarganegaraan kayak Amerika di sana misalnya, itu mungkin dia kuat, tapi kalau kita udah dui kewarganegaraan bisa bagaimana ini nanti ini. Enak-enaknya orang ambil aset kita dan lain sebagainya. Kemudian dia kembalikan pada saat dia sudah tidak mau pakai, kan bisa begitu nanti perdebatannya gitu. Tapi begini, buat pihak-pihak yang kontra terhadap pemberhentian Archandra dan polemik soal dui kewarganegaraannya, inilah Indonesia, orang dengan kemampuan yang unggul hanya karena masalah-masalah administratif yang sifatnya sebenarnya bisa diselesaikan, ya walaupun tidak bisa disimplifikasi karena undang-undang yang mengatur. Akhirnya hilang Archandra itu, kembali lagi. Jadi jangan berpikir begitu, setiap orang sekolah di luar negeri lebih unggul daripada kita yang produk kampung. Enggak, kita bicara Archandra ini. Jangan juga. Dia punya paten. Ada 90% rakyat Indonesia produk lokal di sini, masa dibilang tidak harus kalau di Amerika sana pasti dia lebih unggul. Jangan baper dong, tapi kalau orang seperti Archandra ini pendukung-pendukungnya banyak di media, di radio, di sosial media ya kan masih terus berperang. Inilah negeri yang tidak menghargai anak bangsanya yang sebenarnya aset. Begitu. Ya kalau masuk di poin itu menjadi penting. Jadi bukan karena hanya dia sekolah di luar negeri. Saya ini dari dokter saya di kampung semua, dari S1, SD saya di kampung semua ini di situ. Masa dibilang saya tidak unggul di situ? Kan seperti itu. Jadi kalau Archandra bagaimana? Jadi
seluruh aset anak bangsa itu harus diperhatikan oleh negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Itu menjadi penting. Mungkin suatu saat orang seperti saya yang dari SD sampai doktor juga di dalam negeri, produk kampung semua, suatu saat dilirik luar negeri bisa juga agak tergoda juga sana kan, seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi memang harus poin yang penting ada diperhatikan, negara harus menjamin masa depan anak-anak itu, anak-anak bangsa itu. Tapi jangan dibawa isu ini bahwa Archandra itu lulusan Amerika 20 tahun, pasti dia unggul. Nggak bisa begitu berpikirnya. Iya, kan tetap gitu. saja rujukannya itu adalah tadi seperti yang kita bicarakan tadi, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah kepastian hukum. Kan itu penting. Jadi ada aturan yang mengatur. Ada aturannya ya yang mengatur sehingga kemudian tidak merugikan siapapun. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, saya katakan tadi kan banyak pihak yang rugi. Ya, rugi juga menghabiskan energi, ya, energi berpolemik di media sosial, ya, sehingga kemudian ada hal-hal lain yang seharusnya lebih prioritas, tapi gara-gara seperti ini merugikan kita juga semuanya, merugikan presiden, ya, merugikan staf kepresidenan, dan juga merugikan kita sebagai bangsa karena dilihat orang kita kok sepertinya main-main dalam kayaknya belum pernah ada di dunia kejadian seperti ini. Belum pernah ada presiden mengangkat menteri. Belum pernah mungkin ya. Makanya ini kan satu presiden menurut saya yang tidak baik. Nah, makanya ke depan harus lebih hati-hati bahwa ini menjadi pelajaran, iya, ya, tapi kan tentu harus publik juga harus mendengar. Jadi sebenarnya kadang-kadang ya orang terlalu menakutkan yang namanya interpelasi tadi itu. Itu mirip kayak tadi presiden berpidato di depan anggota parlemen menyampaikan begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Jadi kan indah sekali misalnya ketika nggak akan sampai angket ini. Indah sekali kalau misalnya presiden tadi misalnya dalam sidang tadi atau nanti ke depan menyampaikan itu kepada seluruh anggota parlemen, pastilah ini namanya politik Indonesia ini kan politik pakai gitu loh. itu agak sulit politik iba. Jadi SBY saja dulu yang pendukungnya kurang, tetap aja aman, apalagi yang banyak pendukungnya. Tapi begini, dari kacamata hukum ketatanegaraan, presiden yang terjadi ini hikmahnya buat pemerintahan Jokowi apa? Ya, yang pasti ke depan ya, presiden harus menata kembali pembantu-pembantu dekatnya, ya. Jangan mempermalukan saya lagi. Kita kan pernah cerita soal undangan yang salah, bahkan intelijen nasional dan lain sebagainya, itu masalah-masalah sepele. Ini ternyata berujung pada pemilihan warga negara asing sebagai menteri. Gitu. Ya, itu. Jadi ini pembantu-pembantu dekat presiden ya harus dirapikan segera oleh presiden. Nah, kalau tidak mampu merapikan, DPR mau bantu melalui interpelasi merapikan itu kan kira-kira begitu. Tapi sebelum DPR turun tangan, presiden rapikan segera ya untuk memperbaiki ini pembantu-pembantunya. Makanya saya bilang, udah presiden minta juga pertanggungjawaban pada Mensesnek itu. Gitu. Mungkin sinyal presiden meminta pertanggungjawaban, udah kamu aja yang umumin sana. Ya karena kamu yang bertanggung jawab di sini. Di situ biar publik tahu di situ. Walaupun bisa saja Mensesnek hanya terima perintah kan? Nggak bisa, memang tanggung jawab dia peraturan presiden itu segala teknis administrasi dia hukum pengangkatan pemberhentian pejabat negara yang keputusan melalui presiden itu tanggung jawab menteri sekretaris negara. Jadi screeningnya ada di dia. Jadi urusan internal pemerintahan itu tanggung jawabnya pada menteri. Tetapi ketika DPR sudah mulai berbicara, maka tanggung jawab kepada presiden. Yang bertanggung jawab secara konstitusional adalah presiden di situ. Jadi lanjut. Ya tentu saja. Apa yang bisa membatalkan interpelasi sih? Seharusnya tidak ada pihak yang mau membatalkan karena ini adalah bahagian demokrasi dan ini harus hak publik untuk dan ini juga harus dihidupkan begitu ya, harus dihidupkan. Jadi sehingga tradisi ini menjadi tradisi yang baik begitu, bahwa kemudian ada orang yang mengambil untung dari situasi ini, ya biarlah nanti waktu yang akan menjawab ya. Tapi kita ingin melihat bahwa ini secara proporsional. Sehingga kita harapkan presiden bisa menjawab secara profesional, proporsional, dan transparan dari apa yang terjadi terkait dengan pengangkatan dan pemberitaan Archandra itu. Ya, jadi sehingga tadi itu hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur itu bisa dilakukan oleh pemerintah ini begitu. Sama apa tadi? Dagang apa? Dagang politik. Oke, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Terima kasih Bapak-bapak. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan bara ini tidak besar ya. Tergantung PKS lah itu. Mau besar mau kecil. Mudah-mudahan bara ini tidak membakar. Baik, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Yang jelas besok kita 17-an dulu lah ya. Ya.